صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. Qalu ngucap sapa kaumnya Nabi Ibrahim, bainahum ing dalem antarane kaum, ibnu jenengna sira kabeh lahu krana Ibrahim bunyanan ing bangunan bunyanan ing bangunan pamliu mongko ngebek-ngebekna sira kabeh ing bunyanan khatoban ing kayu wadrimu lan ngurubna sira kabeh ing khatoban benari ing geni faida iltahaba mongko tetkalane wis murat-murat apa nar fa'alkuhu mongko nibakna sira kabeh ing Ibrahim fil jahime ing dalem panase geni, ing dalem panase geni. Jadi sepakatnya kaumnya Nabi Ibrahim itu untuk membakar Nabi Ibrahim dengan cara membuat suatu bangunan gedung itu ya. Kemudian di dalam bangunan itu dipenuhi dengan kayu bakar
setelah penuh kayu bakar itu ada kayu jati, kayu yang keras-keras, ada lagi kayu yang ringan-ringan seperti bambu. Itu maksudnya untuk mempercepat terbakarnya. Mereka mengumpulkan beramai-ramai orang banyak. Mereka menganggap itu perbuatan ibadah demi menyelamatkan Tuhan mereka. Jadi mereka menganggap ibadah menyelamatkan Tuhannya, itu ya. Kemudian saat api itu dibakar, ya, sampai 1 minggu menunggu betul-betul kayu itu sudah membara, gitu, 1 minggu, ya. Kemudian setelah 1 minggu mereka ingin melemparkan Nabi Ibrahim, tapi kesulitan. Bagaimana caranya itu? Api begitu besar, bagaimana cara melemparkan? Maka iblis menjelma jadi manusia. Iblis mengajar kepada mereka supaya dibuatkan kerean, namanya manjanik itu kan. Buat kerean, caranya begini. Nanti kalau sudah kerean itu jadi, Ibrahim dikerek itu. Dikerek, ya, kemudian lemparkan, dijatuhkan melalui manjanik itu, gitu ya, di dalam panasnya api. Fa'alquhu fil jahimi, ing dalam panase geni. Anar sadidati, tegese geni kang banget panase. Pada saat akan dilemparkan itu, malaikat-malaikat, ya, rame, ya Tuhan, kekasihmu Ibrahim akan dibakar ya Tuhan, tolong aku diizinkan, kata malaikat yang menjaga angin, akan saya musnahkan api itu, ya, dengan angin, ya, supaya dibawa angin gitu api itu. Kemudian ada lagi malaikat-malaikat yang menjaga hujan. Ya Allah, kekasihmu Ibrahim akan dibakar, izinkanlah aku menurunkan hujan deras supaya api itu mati. Oleh Allah dijawab, ya kamu izin pada Ibrahim dulu, mau enggak? Tapi setahu saya Ibrahim tidak mau, kecuali atas pertolonganku sendiri langsung tanpa kamu. Kalau mau silakan. Tapi Nabi Ibrahim menolak, tidak. Saya tidak ingin kamu yang menolong. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril juga datang, hai Ibrahim, apakah kamu mau saya bantu, saya tolong? Kalau dari kamu saya tidak butuh, tapi hanya dari Allah. Nah, ya, itulah namanya tawakal khas. Tawakal khas. Waktu itu Nabi Ibrahim sudah memuncak tawakalnya, namanya tawakal khas. Kalau tawakal tawakalnya orang umum itu disertai dengan ikhtiar, kan gitu. Kalau sakit datang ke dokter, gitu. Itu namanya tawakal juga. Tapi harus yakin bahwa dokter tidak bisa apa-apa, obat tidak bisa menyembuhkan, gitu ya. Dan itu namanya tawakal juga, tapi tawakal Ini ada virus corona, pakai masker, itu namanya ikhtiar juga, ya, disemprot, ya, itu namanya ikhtiar juga. Tapi hati harus yakin
bahwa itu semua tidak bisa, ya. Cuma pakai disinfektan, cuma senjata yang remeh ditertawakan oleh corona itu. Maka saya sebetulnya sih dalam tausiah saya itu, ya, manusia kok senjatanya kata perang melawan COVID-19, senjatanya kok cuma disinfektan, kok tidak memakai peluru kendali. Apa gunanya mereka membuat peluru kendali, senjata nuklir, senjata kimia, kok pakai disinfektan aja, ditertawakan oleh corona itu, ya. Itu saya ingatkan itu, ya. Itulah kelemahan manusia. Maka manusia tidak boleh sombong. Oleh Allah cuma dituruni makhluk yang halus, tidak bisa apa-apa. Amerika itu negara besar, presidennya dicaci maki oleh anak buahnya. Katanya dulu Amerika ini tentaranya dunia, polisi dunia. Tapi sekarang udah bisa berbuat apa-apa. Lebih 500.000 itu yang mati itu. Amerika, Eropa, ya, Italia, pusat kerajaan Kristen itu. Berapa ribu, ratusan ribu itu yang mati. Ya, ini Amerika malah menuduh Cina harus bertanggung jawab Hong Kong. Ya, dianggap Cina itu yang mengobar-ngobarkan virus corona. Tapi Jepang menolak, Cina menolak. Oh, kami sendiri juga banyak korbannya. Jadi itu perang politik antara Amerika dengan Jepang, Cina itu perang politik gitu, ya. Itulah kelemahan manusia di situ, gitu, ya. Saya katakan bahwa corona ini tidak bisa dikalahkan cuma pakai disinfektan, tidak bisa. Oh, itu ada yang punya, gitu, ya. Bagaimana caranya, ya kan? Ya serahkan pada yang punya aja. Siapa? Allah, kan? Maka harus tawakal. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah itu Allah menyatakan begitu, ya. Setan itu tidak bisa berbuat apa-apa sedikit pun, ya kan? Walaisa bidarrihim syai'an, apalagi termasuk corona, tidak bisa berbuat apa-apa. Walaisa bidarrihim syai'an illa biidznillah, itu dalam surat Al-Mujadilah. Jadi corona itu tidak bisa mendatangkan musibah, mendatangkan mudarat sedikit pun, tidak bisa. Laisa bidarrihim syai'an illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi adanya bisa mematikan orang, begitu masuk langsung menyerang paru-paru, langsung mati, ya. Itu yang membuat siapa? Allah yang menyerahkan. Itulah, maka orang mukmin oleh Allah diperintah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam ayat itu, ya, hendaklah orang beriman itu tawakal pada Allah. Selamat. Kalau orang mukmin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu namanya tawakal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Itu namanya tawakal. Selamat. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu pernyataan Allah. Karena supaya tawakal pada Allah, selamat. Oleh Allah ditolong, gitu, ya. Ya tatanya Nabi Ibrahim ini, ya, ditolong malaikat Jibril, enggak mau, gitu. Saya hanya pada Allah. Itu namanya tawakal khas, dah tanpa orang lain. Bab yang lain tidak bisa apa-apa kecuali Allah. Nah, itu Nabi Ibrahim. Tapi untuk tingkatan awam seperti kita tidak boleh.
bukan tingkatan kita. Kalau kita tetap harus ikhtiar gitu ya, pakai masker, pakai itu namanya ikhtiar gitu ya. Wa aradu mongko ngarepake sapa kaum bihi kelawan Ibrahim kaidan ing sandupaya rekayasa. Mereka menghendaki rekayasa akan membakar Nabi Ibrahim itu biilqaihi kelawan nyemplungake Nabi Ibrahim penari ing dalam neraka, ing dalam geni, penari ing dalam geni ya litah lukahu supaya mateni apa nar ing Ibrahim. Itu kehendak mereka. Sebab mereka menganggap bahwa dibakar, dengan cara dibakar Ibrahim bisa mati gitu ya. Ini makna tafsir ya, jadi kita bisa memahami. Oh, jadi mereka menghendaki membunuh Nabi Ibrahim itu dengan api gitu ya. Padahal api itu tidak bisa membunuh apa-apa, yang membunuh Allah kan gitu. Jadi mereka menganggap bahwa api itu yang bisa membakar gitu ya. Ya, benari litah lukahu supaya mateni apa nar ing Ibrahim. Jadi mereka menganggap bahwa api itu yang bisa membunuh. Itu ya, bukan yang lain, ya api. Sebab mereka itu Tuhannya kan bukan Allah. Faja'alnahumul asfalin. Faja'alnahum mokon dadekake sapa ingsun ing kaum al asfalina ing wong kang asar-asar kabeh. Mereka yang dikalahkan. Al maghurina tegese kaum kang den wesesa dipaksa. Al maghurina tegese wong kang den wesesa kabeh ya dikalahkan. Kami jadikan mereka itu semuanya adalah orang-orang yang dikalahkan. Faja'alnahum wal asfali. Wa kharaja mongko metu sapa Nabi Ibrahim binan nari saking geni saliman khali selamat. Ya dah. Mereka menginginkan Nabi Ibrahim mati dengan api, ternyata kok tidak gitu ya. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api itu ditawari oleh malaikat Jibril, kalau gitu segera berdoa, betul ya? Tidak mau ditolong, segera berdoa. Apa katanya Nabi Ibrahim? Ya, sudah cukup bagi aku, yaitu pengetahuan Allah. Ya. Kafani andu'ai ilmuhu bihali. Gitu ya. Jadi pengetahuan Allah melihat aku itu sudah cukup. Jadi walaupun saya tidak berdoa, Allah sudah tahu. Gitu ya. Kafani andu'ai ilmuhu bihali. Gitu. Jadi Allah sudah tahu tentang keadaanku seperti ini, kan Allah tahu, gitu ya. Maka di dalam tasawuf ada orang-orang yang tingkatannya sudah seperti itu, gitu. Tabakal khas tadi itu. Jadi mereka sudah tidak mau ikhtiar sama sekali. Sakit tidak perlu ke dokter, apa ndak dokter. Gak kira dokter iso marasno aku. Maka langsung hanya pada Allah saja. Itu namanya tawakal khas ya. Pernah Siti Aisyah juga istri Rasul sampai kepada tingkatan tawakal khas ini, yaitu ketika turun ayat Bara'ah membebaskan Siti Aisyah dengan seorang pemuda namanya Safwan yang dituduh berbuat zina itu ya,
hoax, kalau sekarang hoax. Jadi sudah panas, kota Madinah panas dengan berita menjelekkan istri Nabi itu. Masa istri Nabi dituduh berzina seperti itu, padahal orang suci. Ketika Ibu Aisyah ini ditanya, beliau bungkem 1000 bahasa, tidak mau menjawab. Sampai ayahnya sendiri tanya, "Hei Aisyah, apa yang terjadi? Kalau memang kamu salah, minta maaf, nanti oleh Allah dimaafkan." Nah, Siti Aisyah diam, tidak jawab. Itu sebab waktu itu sudah panas. Jadi seluruh orang di Madinah itu sudah percaya berita itu benar. Sampai orang Islam pun banyak yang katut itu. Itulah maka harus hati-hati. Berita bohong itu harus hati-hati. Gitu ya. 1 bulan panas. Kanjeng Nabi pun belum turun wahyu dari Allah, apa yang terjadi belum. Gitu ya. Panas, makin panas. Sampai Sayyidina Ali itu ketika ditanya oleh Rasulullah bagaimana komentarnya Ali. Jawabnya Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi, tiang ayu niku mboten namung Aisyah. Maka jawaban seperti itu membuat Siti Aisyah marah itu. Tiang ayu niku mboten namung Aisyah tok. Itu berarti Sayyidina Ali juga ikut terkena berita bohong itu. Itu menunjukkan, maka di dalam membersihkan Siti Aisyah daripada tuduhan itu, turunlah ayat namanya ayat Bara'ah itu, gitu ya. Allah memberitahu bahwa itu adalah berita bohong yang dibuat oleh orang-orang munafik, ingin menjatuhkan Rasulullah, gitu ya. Ingin menjatuhkan Kanjeng Nabi, gitu. Maka Allah menurunkan ayat Bara'ah, surat An-Nur itu, surat An-Nur yang diakhiri dengan al-khabithatu lil-khabithin, ya, wal khabithuna lil khabithat. Orang-orang wanita yang jelek itu adalah untuk laki-laki yang jelek. Itu kata Allah. Terus at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita-wanita yang suci itu adalah untuk laki-laki yang suci. Itu ayat itu. Pengertiannya apa? Kalau Kanjeng Nabi itu suci, masa istrinya kotor, gitu maksudnya. Berarti Siti Aisyah itu bersih. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Dalam ayat itu, Aisyah dengan sapaan itu adalah bebas dari apa yang mereka katakan. Bebas. Itu ayat namanya ayatul Bara'ah, ya, dituduh. Ketika Siti Aisyah ikut perang kan, itu ceritanya itu ya, ibadah itu sejarahnya. Ikut perang, pulang dari perang itu, kemudian tengah malam istirahatnya. Kanjeng Nabi bersama rombongan tentara itu istirahat di jalan, ya. Kemudian pada saat istirahat itulah Siti Aisyah ini turun dari kendaraan, dari tandunya itu kan, di tandunya turun dari untuk mencari apa namanya, perhiasannya hilang gitu ya. Turun mencari sampai jauh, perhiasannya hilang ya. Apa ketemu apa tidak diterangkan. Setelah itu kembali ke tempatnya itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentaranya sudah pulang gitu. Seluruh tentara sudah pulang ke Madinah. Siti Aisyah ketinggalan. Dikira oleh orang yang nandu itu Siti Aisyah tetap ada di dalam, orangnya kecil gitu. Ya, dipikul. Dikira ada orangnya, padahal Siti Aisyah tidak ada. Gitu ya. Kemudian Siti Aisyah
duduk ya, duduk di tepi jalan di tengah malam itu ya. Ya, beliau yakin bahwa nanti kalau tahu saya tidak ada, ternyata kan kembali mereka. Saya kan diambil. Itu harapannya tidak bisa begitu. Kemudian Sayyidina Aisyah itu ngantuk sampai tertidur. Ya. Kanjeng Nabi itu mengutus petugas untuk patroli, yaitu namanya Safwan ini. Safwan ini orang yang berani, gitu ya, untuk patroli mungkin ada apa-apa, gitu di jalan, gitu. Tentara ini sudah pulang, si Safwan ini baru barangkali ada barang-barang terkleter milik umat Islam diambil, gitu maksudnya itu. Kemudian kok mendengar ada suara, kok melihat ada sosok tengah malam, kok ada sosok manusia, siapa itu? Didekati, setelah didekati ternyata Ibu Aisyah. Kemudian mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Aisyah kaget, gitu ya, dengan suara Safwan mengucapkan istirja itu, terkejut kemudian bangun. Gitu. Secara betul bahwa beliau ini adalah Ibu Aisyah, maka Safwan itu kendaraannya diredemkan. Ya. Ibu Aisyah supaya dipersilakan naik, gitu ya, naik untanya itu. Gitu. Kemudian setelah Ibu Aisyah itu naik, tidak mengucapkan kalimat satu pun. Siti Aisyah juga menutup wajahnya, karena itu sudah turun ayat ayatul hijab. Ya. Jadi orang laki-laki tidak boleh melihat wanita, itu kan ayatul hijab. Demikian juga orang wanita tidak boleh melihat laki-laki. Siti Aisyah itu mengikuti ayat itu, beliau menutup wajah. Ya, jadi tidak ada kalimat yang terucap satu pun kecuali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah naik kendaraan sahabat, kemudian dituntun, gitu ya, dituntun onta itu sampai masuk kota Madinah, gitu ya. Nah, setelah masuk ke kota Madinah sudah terang seperti ini, gitu ya. Nah, mulailah bisik-bisik, ono apa? Nah, itu. Ono apa? Kok Aisyah numpak untane sopan sing ono apa? Nah, gitu ya. Nah, inilah kesempatan oleh orang-orang munafik itu digunakan untuk menjatuhkan Siti Aisyah, menduduk Siti Aisyah itu berbuat zina dengan Safwan. Waduh. Gitu ya. Maka pada saat turun ayat Bara'ah yang membebaskan Siti Aisyah ini dari tuduhan orang-orang munafik, maka Sayyidina Abu Bakar ayahnya datang lagi. Hei Aisyah, kamu sekarang sudah bebas dari tuduhan. Kalau begitu kamu terima kasih kepada Rasulullah. Tidak, saya tidak terima kasih pada Rasulullah. Saya terima kasih pada Allah. Nah, ini namanya tawakal khas. Mestinya tidak boleh. Secara syariat, gitu, kan wahyu itu kan turunnya lewat Kanjeng Nabi itu. Allah memberikan wahyu itu lewat Rasulullah. Tapi Siti Aisyah tidak mau, tidak. Saya langsung pada Allah. Nah, itu ya. Nah, ini semacam itu tidak boleh ditiru oleh orang awam semacam kita ini. Jadi kita orang awam tawakalnya tawakal am, ya, yaitu maksudnya masih ada perantara-perantara, harus ada ikhtiar seperti itu, gitu ya. Wa kharaja minan nari saliman, ya. Wa qala lan ngucap sapa Nabi Ibrahim, inni satune ingsun iku zahibun lunga hijrah ila Rabbi maring pangeran ingsun, ya. Muhajiran tegese hijrah ilahi maring Allah min daril kubri saking negarane kafir, ya.
Jadi keluar dari kekafiran, dari penduduk yang penuh dengan kekafiran, Nabi Ibrahim hijrah. Nah, itu ya hijrah. Nah, waktu itu rajanya siapa? Rajanya Raja Namrud. Oleh Allah ditunjukkan pada Namrud waktu itu. Jadi Namrud tahu ternyata Nabi Ibrahim itu kok tidak mati gitu ya. Kok tidak mati gitu ya. Padahal harapannya Namrud, Nabi Ibrahim mati. Kemudian Namrud mengatakan kepada Nabi Ibrahim, mungkin lewat utusannya, bahwa Namrud akan korban 3.000 ekor sapi. Korban dihadiahkan korban itu untuk Tuhannya Nabi Ibrahim. Karena ternyata yang benar itu adalah Tuhannya Ibrahim itu kan gitu ya. Hei Ibrahim, saya akan korban 3.000 ekor sapi. Korban, ya. Karena ternyata yang benar itu adalah Tuhan Anda, gitu ya. Oleh Nabi Ibrahim dijawab, ditolak, oh tidak bisa. Selama Anda belum mau masuk Islam, tidak bisa, gitu ya. Jadi oleh Nabi Ibrahim sebetulnya diajak tetap masuk Islam, tapi menolak, gitu ya. Karena eman-eman sama kerajaannya. Wah, aku melbu Islam malah kehilangan kerajaan. Wah, gitu. Eman-eman sama dunia itu. Ya, tetap kafir. Maka Allah mengutus virus seperti corona ini. Semuanya mati. Tidak ada satu pun yang hidup termasuk raja. Ya, virus ini dibawa oleh nyamuk ganas. Ya, dan nyamuk ganas ini yang dimakan manusia itu. Jadi yang dimakan bukan hanya darah, tapi juga dagingnya. Ngeri kan? Kan padahal sulit itu namanya nyamuk. Ini kan sulit dihindari, tak? Sulit dihindari nyamuk. Gitu ya. Sekarang cuma semprot, pakai disinfektan. Ya. Jadi nyamuk tadi itu datang membunuh manusia, habis, termasuk Raja Namrud itu dimasuki di hidungnya, masuk makan di dalam otaknya itu, di dalam kepalanya, otaknya dimakan, mati. Itulah ya. Itulah ceritanya kaum yang bangkang membohongkan Nabi, akhirnya celaka, oleh Allah diturunkan azab seperti itu. Maka di dalam tausiah saya di majelis ulama itu, tausiah saya baca itu ya, kaum-kaum yang dulu itu oleh Allah diazab karena apa? Karena dosa. Ya sekarang ini kan kita melihat apa yang terjadi di dunia ini. Semakin perbuatan dosa semakin merajalela, ya, perzinaan, korupsi, belum lagi riba, harta riba terus jalan sekarang dunia. Begal, pembunuhan, macam-macam terjadi. Baru-baru ini di Jakarta itu ada tertangkap oleh polisi poliklinik yang praktek aborsi, menggugurkan bayi. Jadi bayi maksudnya ongkosnya berapa? Kalau umurnya 1 bulan biayanya 1 juta, kalau 2 bulan 2 juta, kalau 3 bulan 3 juta. Digerebek oleh polisi, itu sudah menggugurkan 900 bayi janin. Apa itu yang terjadi di belakang itu? Kan perzinaan. Kan? Sekarang ini banyak anak-anak SMA itu tidak perawan lagi. Itu menurut penelitian. Subhanallah, maka harus hati-hati. Banyak anak-anak wanita yang sekarang sudah tidak perawan lagi. Ya, seperti itulah dosa. Jadi kalau zaman 2000
belum tahun 2000 itu pernah terjadi krisis ekonomi tahun 1998. Itu pernah terjadi krisis ekonomi, ya. Nah sekarang ini lebih parah lagi gitu, krisis ekonomi. Berapa biaya yang digunakan untuk menangani corona ini? Presiden mengumumkan, Menteri Keuangan ya, 34, sekian triliun. Gitu. Kemudian sekarang orang yang keluar PHK berapa? Di PHK oleh perusahaan-perusahaan mencapai 16 juta orang. Ya Allah. Gitu. Jadi akan terjadi kemiskinan. Itu sekarang. Kemudian sekarang terjadi juga kejahatan. Kejahatan meningkat 11%. Kenapa? Para tawanan dikeluarkan. Di tahanan-tahanan dikeluarkan sekarang. Seluruh dunia, negara-negara besar mengeluarkan tahanan-tahanan. Indonesia berapa? Sampai 30 juta itu. Tahanan yang dikeluarkan. Gara-gara virus corona. Sekarang maka terjadi maling-maling, harus hati-hati. Gitu. Karena banyak tawanan yang dikeluarkan, mereka otomatis tidak akan dimakan tuh, nyolong. Ya Allah, itulah. Maka Menteri Keuangan sekarang menyatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini lebih parah daripada tahun 1989 gitu ya, dan 2008 gitu. Kenapa kok terjadi seperti itu? Perang dengan Tuhan gitu. Kalau perang dengan Tuhan, kenapa? Sebabnya manusia disuruh leren riba, ternyata tetap riba seluruh dunia. Itu kan sistem ekonomi Yahudi lah, riba itu. Bunga itu masih terus sampai hari ini. Itu. Jadi manusia masih terlibat bunga. Yang mana bunga itu haram karena itu adalah riba. Di dalam surat Al-Baqarah ayat Allah menerangkan supaya riba itu ditinggalkan. Kalau tidak mau meninggalkan ya sudah, umumkan perang saja dengan Allah. Itu dalam surat Allah. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Kalau tidak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ya sekarang ini perang. Siapa yang menang perang dengan pangeran gitu. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Coba saya itu kok yang saya heran kenapa orang Islam ini kok melihat corona ini kok tidak bisa pakai kesempatan untuk mengingatkan manusia gitu. Kok yang bicara begitu cuma saya. Coba baca itu, fatausiah saya itu. Ini tidak mustahil bahwa corona ini adalah azab dari Allah. Itu yang bilang begitu siapa? Cuma saya. Alhamdulillah. Saya perhatikan bahwa umumnya manusia itu melihat kenyataan semacam ini cuma dengan mata kepala, mata hatinya tertutup. Ya kalau orang kafir mata hatinya buta, itu ya, itu orang kafir. Fa'innaha min taqwal fa'innaha la ta'mal absar. Mata itu tidak buta, walakin ta'mal qulub allati bis sudur. Yang buta itu hatinya dalam dada itu. Itu kata Allah begitu. Jadi mestinya orang mukmin itu jangan dikau-kau seperti orang kafir. Deloken apa yang terjadi sekarang ini. Itu mesti, tapi yang ngomong seperti itu tidak ada. Malah
Majelis Ulama Pusat ngumumno darurat Jumatane prei. Kok seperti itu? Masjid Istiqlal tidak ada, ditutup, tidak ada tarawih. Gara-gara takut sama corona. Kemarin Masjid Jamek saya tidak boleh, jangan. Oleh Pak Yai Zainuddin sebetulnya mau ditutup gara-gara corona ini. Jangan, kayak gitu. Jangan ditutup. Tapi kalau ditutup nanti kita ini takmir ini dianggap tidak punya keberanian. Ya. Terus bagaimana Yai? Gini, saya membuat namanya IRTD. Kalau presiden itu membuat PSBB, saya membuat IRTD. Ibadah Ramadan terbatas darurat. Gitu. Jangan ditutup sama sekali, tetap harus ada jamaah dan gitu ya. Kan selama ini di Masjid Jamek tidak ada apa-apa, Pak. Kalau ditutup gimana itu? Gitu ya. Ya betul. Jamaahnya orang-orang yang tidak terlalu jauh dari sini. Gitu ya. Yang jauh-jauh dipersilakan mengadakan sendiri di masjid-masjid gitu. Orang yang dekat-dekat. Ya, orang yang dekat seperti orang Kauman mau jamaah kata salat di endi. Itu kan. Saya melarang itu. Jadi dibatasi. Maka ibadah Ramadan ya, ibadah Ramadan terbatas darurat IRTD. Akhirnya kemarin setuju apa yang dikatakan setuju. Ya sampai hari ini ada. Saya mestinya ceramah pengajian itu dalam bulan Ramadan, sebelum Ramadan itu 4 kali 1 bulan. Pertama saya tidak datang karena katanya pengajiannya itu cuma sendiri di ruangan di studio itu ya, direkam. Kemudian saya ngebel, ya sudah pengajian saya tidak usah saya datang tapi pakai rekaman aja itu ya. Saya pikir pengajiannya seperti itu. Setelah 2 kali, kemudian ketiga kalinya saya datang. Ya sudah insya Allah saya datang. Ternyata tidak apa-apa gitu ya. Pengajiannya memang dipindah dari Masjid Jamek dalam itu dipindah ke sebelah selatan. Yang ikut juga banyak seperti ini. Oh, tidak apa-apa sih gitu. Itu saya tidak usah takut. Insya Allah Malang berbeda dengan Jakarta. Jadi tidak perlu PSBB itu, saya gitu. Bapak-bapak, Pondok Gading, pondok saya Anwarul Huda itu sudah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya minta kepada Allah supaya corona jauh dari sini. Itu permohonan saya gitu. Ternyata alhamdulillah kan dikabulkan gitu. Permohonan yang dulu dikabulkan, permohonan mulai Agustus kita mengamalkan itu ya, ada berita bahwa Indonesia terancam gempa dahsyat kan itu ya. Perkiraannya apa? Bulan Februari saya mengumumkan, ayo jamaah Malang, saya lipat lembaran Majelis Ulama ini. Ayo membaca sama-sama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 40 hari. Ternyata sampai hari ini berita itu hilang. Tidak ada lagi berita. Kan berarti dikabulkan. Allah, alhamdulillah dikabulkan. Sampai Gusti Allah diganti corona. Ganti corona. Ya sudah, yang penting maka saya membuat raja. Insya Allah tidak akan masuk itu corona itu. Gitu. Tapi ya tidak apa-apalah dipakai disinfektan. Itu kan hanya ikhtiar tadi. Tapi insya Allah tidak ada. Ya. Saya hari ini bakal nuduhake sapa Allah ing ingsun. Saya akan keluar dari negeri ini untuk hijrah. Ya sudah, ngajak-ajak enggak digugu. Kata Nabi Ibrahim, saya akan keluar dari sini entah kemana gitu ya. Saya akan keluar oleh Allah, nanti akan ditunjukkan kemana. Ila khaitu maring dinti panggonan
amaroni kang perintah ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun bil masiri kelawan bali ilahi maring panggonan gitu ya, ilahi maring panggonan ya. Saya akan ditunjukkan oleh Allah ya dah kemana aku akan pergi. Siapa itu? Kemana? Wa huwa utawi panggonan iku asamu Syam. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan kembali ke negeri Syam, Syria sekarang ya. Syria. Falamma wasala mongko tatkalane tumeka sapa Nabi Ibrahim ilal ardil muqaddasati maring bumi muqaddasa yaitu negeri Syam itu ya. Di sanalah kelahiran Nabi Isa pada sana ya. Nabi Musa pada kuburannya di sana. Kala mongko ngendika ngucap sapa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi do pangeran kula hab mugi paring tuan limaring kula waladan ing anak lanang minas sholihina saking anak kang soleh kabeh. Minas sholihina saking anak kang soleh kabeh. Akhirnya apa? Doanya dikabulkan. Fa asarnahu mongko bebungah sapa ingsun Allah ing Ibrahim bi gulamin halimin kelawan anak lanang kang aris. Anak lanang kang aris itu siapa? Apakah Nabi Ismail ataukah Nabi Ishak ya? Waktu itu Nabi Ibrahim masih belum punya putra. Ya, akhirnya oleh Allah diberikan putranya dua laki-laki jadi nabi semuanya ya, yaitu Nabi Ishak lahir dari ibu Sarah, sedangkan Nabi Ismail dari ibu Hajar kan gitu ya. Dua orang nabi ini. Kemudian dari dua orang nabi inilah keturunnya nabi. Jadi Nabi Ibrahim itu neneknya nabi-nabi ya. Nabi Ishak itu menurunkan Nabi Yakub. Nabi Yakub menurunkan anak namanya Nabi Yusuf, terus nabi-nabi sampai Nabi Isa. Nah, ya. Jadi Nabi Isa itu adalah keturunan Nabi Ishak ya, bin Ibrahim. Kemudian Nabi Ismail nurunkan para wali sampai kepada Nabi Muhammad. Itu ya. Jadi Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ini tunggal mbah Nabi Ibrahim itu kan begitu. Itu adalah permohonan Nabi Ibrahim dikabulkan. Babasyarnahu bi ghulamin halim. Anak lanang kang aris aidi hilmin kasirin. Tegese duweni aris kang akeh sabar luar biasa ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Berarti Nabi Ismail ini ya, anak yang aris itu. Falamma balagha mongko tatkalane wis teka sapa anak ma'ahu sertane Ibrahim tumeka asya ing lumaku. Ketika anak itu sudah bisa berjalan ya sekitar umur 2 tahun 3 tahun lah mulai bisa berjalan. Ayas'a tegese yen lumaku sapa anak ma'ahu sertane Ibrahim wa yu'inu lan nulungi sapa anak ing Ibrahim qabla ken dhisik kila den ucapake apa balaga tumeka sapa anak sab asinina ing 7 pira-pira tahun. Umur 7 tahun kalau sekarang ya sekitar kelas 2 SD. Wakila lan
dan ucapake menurut pendapat yang lain talata asrata sanatan, umur 13 tahun ya. Jadi ada yang berpendapat baru berjalan, para ulama ahli tafsir ya, ada yang berpendapat 7 tahun, ada yang berpendapat 13 tahun. Dan 13 tahun SMP lah gitu ya. Kala mongko ngendika sapa Nabi Ibrahim, ya bunaya hi anak cilik ingsun, wahai anakku sayang. Baidah tasbek ya. Jadi bunaya hi anak cilik ingsun, baidah tasbek. Kasih sayang orang tua terhadap anak itu kalau memanggil anaknya disebut ya bunaya, tasghir ya. Walaupun sudah besar tapi disebut bunaya, anak kecil, dikecilkan, namanya bunaya, tasghir ya. Itu adalah faedah tasbek. Seperti orang tua kita, seorang nenek kalau memanggil anak cucunya itu wahai anakku. Walaupun anaknya sudah tua, anaknya sudah dewasa, ya bunaya, wahai anakku. Ya bunaya, hai anak cilik ingsun, ini setune ingsun iku ara ningali sapa ingsun, to ngimpi. Aira itu tegese ningali sapa ingsun bil manami ing dalem turu. Ani setune ingsun iku adbahuka nyembelih sapa ingsun ing sira. Saya kok bermimpi menyembelih kamu, wahai anakku, gitu ya. Padahal mimpinya seorang nabi itu wahyu gitu ya. Bukan main-main, mimpinya nabi itu wahyu dari Allah. Ya. Wa ra'yal anbiya'i utawi ngimpine para nabi ku hakun kha. Jadi ngimpinya para nabi itu benar, tidak ada yang bohong. Kalau kita kan ngimpi kadang-kadang iban-ibanin, sing bener ngimpi ngompol tok, ngompol temenan. Ya, itu kalau nabi ngimpinya itu kha. Berarti itu perintah Allah. Wa afhaluhum utawi pira-pira penggawene anbiya iku bi amrillahi taala kelawan perintah Gusti Allah taala. Perhatinya ya, mimpinya itu benar, apa yang dikerjakan adalah perintah Allah itu. Bandur mongko angen-angen sira. Coba kamu pikirkan wahai anak, ing apa suwiji-wiji tara micara sira ya. Bagaimana menurut pendapat kamu wahai anakku ya? Tara ningali micara sira minar ra'yi saking lafal ra'yi, minar ra'yi saking lafal ra'yi. Tara itu ya, tara itu dari apa? Ra'yi, micara. Bagaimana pendapatmu? Sawarahu tegese musyawarah rembukan sapa Nabi Ibrahim ing anak ya. Ini berarti contoh ya, orang tua itu tidak boleh memaksa anaknya. Diajak berbicara, bagaimana pendapatmu? Oke. Orang tua yang baik itu begitu, tidak boleh memaksa. Ya, sawarahu liyanisa supaya aring sapa anak, aring kepingin ya. Sawarahu liyanisa bil dhabi kelaman dan sembelih gitu ya. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim kan tadi itu ghalamin halim ya, dia tahu bahwa mimpinya ayahnya itu dari Tuhan, berarti diperintah oleh Tuhan gitu ya. Wayang koda lan anut sapa anak lil amri maring perintah bihi kelaban jambeleh, ya sudah
manut saja saya gitu. Itu perintah Allah, itulah usianya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim diuji lagi oleh Allah. Usianya Nabi itu beratnya. Tidak ada usia yang lebih berat melebihi Nabi, tidak ada. Maka Nabi itu tingkatnya tinggi. Orang yang tinggi derajatnya itu usianya juga berat. Lil amri bihi kalau menyembelih ya. Nabi Ibrahim bersama anaknya berarti diuji oleh Allah. Kala ngucap sapa anak, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Qala ngucap sapa anak, ya abati, he bapak kula. Ata'u utawi tak iku iwadun, dadi liru ganti taknya itu an ya'il idafati saking ya idafah. Asalnya ya idafah itu abi, asalnya begitu. Maka diganti dengan tak. Ya idafah itu abi, diganti dengan tak ya abadi. Namanya tak iwadnya. Ib'al ya, ngelakonono tuan ma ing barang tok maru kang dan perintah tuan bihi kalaman ma wahai ayah ya ta Romo nggih sampun panjenengan tindakaken apa ingkang panjenengan diperintah. Karena Nabi Ismail ngerti bahwa itu diperintah oleh Tuhan. Nggih sampun kula tak manut mawon apa dirasa Gusti Allah. Ngoten nggih. Nah, itu namanya tawakal khas tadi itu ya, tawakal khas. Kalau sudah tawakal ternyata selamat. Pedang yang dipakai untuk nyembelih itu tidak mempan, itu ya. Nyembelih. Barangkali kurang tajam dirasah lagi. Sembelih. Ternyata tidak mempan, gitu ya. Nabi Ibrahim marah. Pedang itu dipukulkan ke batu, ternyata batunya pecah. Hei, pedang, kenapa kamu saya pakai untuk menyembelih daging yang empuk, tidak mempan, tapi saya pukulkan ke batu kok pecah. Pedang itu bisa bicara. Ketika panjenengan menyuruh saya menyembelih, saya dilarang oleh Allah. Tapi ketika panjenengan marah menyembelih itu batu pecah, itu saya memang diperintah. Coba, jadi tidak ada makhluk yang berbuat apa-apa, tidak ada. Kecuali dengan izin Allah tadi itu, illa biidznillah. Ya termasuk corona ini. Tidak bisa membunuh orang itu. Oh, ini pedang, tidak bisa. Itu ya. Itu jadi pelajaran bagi kita semua. Ya, itu adalah berkat daripada tawakal tadi itu. Itu ya. Ib'al ma tu'maru bihi satajiduni mongko bakal nemu tuan ing kula. Panjenengan insyaallah mendapatkan saya insyaallah lamun ngersakake sapa Allah Gusti Allah minas sabirina saking wong kang sabar sedaya. Nah ya, itu jawaban daripada Nabi Ismail itu. Maka Nabi Ismail itu mendapatkan gelar Az-Zabih, Az-Zabih, Nabi yang disembelih. Ya, Az-Zabih minas sabirin ala dzalika ing atase mengkono-mengkono napa matuk maru ala dzalika ing atase mengkono-mengkono matuk maru. Dibaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qalu banu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim fa'aradu bihi kaitan faja'alnahumul asfalin wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul adzim. Allahumma barik lana